Mohon maaf, si Ujang ini sumbing tapi sudah dioperasi gitu tuh. Di Jakarta itu dia sempet sebagai ojek dari PS. Dia pakai jam fosil. Kali ini dia sudah berkendara dengan Lexus, Mang E. Nggak lama seperti ada kereta kuda berhenti tuh. Melihat ataupun mendengar wanita bersenandung tuh, mohon maaf, hanya aja di film Susana. Tapi demi Allah, malam itu saya mendengarnya sendiri, Mang E. Saya rasa tidak mungkin gitu tuh. Ada malam-malam perempuan yang menyanyi, saya nadanya pun sampai sekarang masih ingat, Mang E. Dadidu, demi Allah, Mang E. Saya ngikutin apa yang dia sudah wasiatkan sama saya. Nyimpan kelapa itu? Iya, dia kan cuma bilang, kayak nanti kalau saya nggak ada, tolong bawain saya kelapa dugan yang masih muda-muda. Saya laksanain itu, Mang E. Di hari pertama dikuburkan? Iya. Di hutan sunyi terdengar bisik kerapalan. Dupa terbakar dengan asap menari di kegelapan. Seorang lelaki datang membawa persembahan untuk siluman ular penjaga harta simpanan. Tumbal keluarga jadi bayaran dalam perjanjian. Satu persatu nyawa menghilang demi keserakahan. Kini jiwanya tak bisa lepas dari bayang kutukan yang telah mengincar nyawa kerabat Teh Keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sobat Malam Mencekam yang ada di rumah, ada di jalan-jalan, ada di mana aja. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini sudah datang ke studio seorang narasumber yang punya kisah pengalamannya tahun 2015 ya. Betul. Ini kisahnya horor banget. Dari mulai pesugihan, dari mulai rumah sakit yang horor juga ya. Dialami semua oleh Teh Keke. Apa kabar Teh Keke? Alhamdulillah, Mang E, sehat. Sehat Alhamdulillah, ya. bismillah. Mudah-mudahan Mang E juga sehat terus ya. Alhamdulillah, makasih doanya. Amin. Tahun 2015 Ya. mengantarkan atau jadi saksi atau apa nih? Teman katanya. Ya, jadi saksi. Jadi intinya saya itu sebagai teman curhat yang satu-satunya teman yang dia percaya dalam segala hal lah, khususnya untuk yang mungkin orang lain secret gitu sama saya, dia enggak gitu. Terbuka semua ya? gitu. Dia cerita semua. Iya, dia cerita apapun. semua. Apapun. Melakukan pesugihan katanya. Iya, betul. Melakukan pesugihan itu di daerah, mohon maaf, Sukabumi gitu tuh, tepatnya di daerah Sukabumi. Oke. Gitu. Jadi ini temannya laki-laki ya? Iya. Ujang, kita Si Ujang. sebut saja Ujang ya. Katakanlah namanya Ujang ya, Mang E ya. Itu sempat kaya nggak? Iya, kaya, Mang. Kaya banget. Kaya, Mang. Kaya saja atau kaya banget? Kaya banget. Kaya banget. Teh Keke sekarang apa kesibukannya nih? Saya seorang petani, Mang E. Petani apa ini? Iya, petani palawija, padi. Pemiliknya maksudnya? Iya. Atau yang nyawa beneran? Pengusaha ya? Enggak, bukan pengusaha, petani aja. Petani aja. Oke. Teh Keke seorang petani dan kisahnya akan kita dengarkan bersama ya. Jangan skip video ini. Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Teh Keke. Awalnya nih gini nih, Mang Ai. Saya cerita dari tahun ketemunya tuh kembali dengan teman lama saya di tahun 2015. Saya punya teman yang dulu sempat satu kelas ketika saya kelas 4 SD. Kebetulan di SD tersebut saya tuh murid baru,
Nah katakanlah saya sebut saja namanya Ujang ya Mang E. Nah si Ujang tersebut ketika kelas 4 dia harusnya sudah kelas 6 alias tidak naik 2 kali. Mohon maaf si Ujang ini termasuk dari keluarga yang jauh di bawah standar ataupun kurang mampu. Rumahnya juga masih beralaskan tanah gitu kan. Terusnya masih geribik ya, kalau orang Cirebon bilang masih geribik gitu ya. Boro-boro perabotan mewah ya gitu tuh. Tempat duduk ataupun ruang tamu aja itu hanya terbuat dari pring, bambu. Kalau orang Cirebon bilang pring, bambu, hanya itu. Selain itu juga dia punya fisik yang juga mohon maaf sekali lagi di bawah standar. Seperti ya kulit, mohon maaf, kulit hitam, sehitam-hitamnya. Terus tubuh juga pendek gitu tuh, terus agak gemuk gitu tuh. Terus mohon maaf bibir juga sumbing tapi sudah dioperasi gitu tuh. Sampai-sampai dia tuh waktu SD tuh sering jadi bulian. Ada yang bilang si Ujang Songek, ada yang julukin dia Ujang Bogel, ada yang sampai julukin dia juga Welreng Sangit, saking terbelakangnya. Tahun 2015 saya ketemu kembali. Di tahun-tahun sebelumnya juga saya sering ketemu ketika momen-momen tertentu di sholat Idul Fitri. Kalau di kampung kan sholat Idul Fitri biasanya di satu tempat di lapangan yang paling besar. Nah saya sering ketemu, tapi itu juga cuman say hey aja, salaman, nggak ada kelanjutannya. Nah di 2015 ini dia datang dengan sengaja ke rumah saya. Karena memang di depan rumah saya itu kelurahan dan kebetulan ada acara Karang Taruna lah gitu tuh. Nah, waktu itu dia sudah agak berbeda, bersihan dikit lah gitu tuh, bersihan dikit. Saya sempat berbincang gitu loh, Ujang kamu sekarang kerja apa? Ya dia bilang cerita saya tuh cuman sampai SD sekolah setelah itu saya langsung melancong ke Jakarta. Di Jakarta itu dia sempat pedagang asongan, sempat juga waktu ketemu tuh dia ngaku sudah menjadi agak naik sedikit levelnya. Mohon maaf sebagai ojek dari PSK dengan tarif yang tinggi. Antar jemput gitu? Iya, antar jemput. Jadi dia ceritanya kalau misalkan habis jualan asongan, jam 7 itu dia menjemput si Mbak Sarita tersebut. Katakanlah saya sebut namanya Mbak Sarita. Mbak Sarita tersebut itu seorang PSK cantik berasal dari wilayah timur Cirebon. Dari Mbak Sarita tersebut nanti nganter ke markas umum lah ya. Markas umum dari apartemennya Mbak Sarita nanti dijemput lagi itu sekitar jam 3 atau setengah 4. Nah dari situ bayarannya itu menurut si Ujang ini bayarannya itu 10% dari setiap tamu. Nah dalam semalam si Mbak Sarita ini bisa melayani katakanlah 2 tamu. Jadi gajiannya itu Ujang tuh per hari. Weh Ujang, saya bilang kayak itu kamu hebat pisan sekarang mah saya bilang kayak gitu beda, kulitnya rada bersih, saya bilang gitu kan. Iyalah sekarang mah saya rasa ada agak lumayan katanya gitu kan. Terus kayak gitu, weh hebat kamu, sekarang sepatu kamu, sendal kamu juga sudah branded, saya bilang kan. Saya lihat sepatunya juga atau sendal sepatu gitu ya, itu yang dia pakai juga merek Adidas. Kemudian kaosnya juga sekarang saya lihat yang sudah dipakai itu mereknya Reebok. Nah ada satu yang menarik buat saya, dia pakai jam fosil. Sampai saya ngomong, Ujang kamu jamnya fosil, itu impian saya mau boro-boro kebeli fosil. Motor aja saya belasan tahun bekerja sebagai staf di pabrik nih, motor aja saya masih nyicil. Rumahnya tipe 30 saya nyicil. Boro-boro saya bisa beli jam tangan fosil seperti kamu, impian saya itu. Saya bilang kayak itu hebat kamu sekarang. Ya lumayan lah sekarangnya saya rada naik derajat ya dari situ, kata dia gitu kan.
Ya saya masih berpikir, oh ya masih masuk logika gitu Mang E. Di tahun 2016 saya ketemu lagi sama si Ujang. Nah ini lebih wow lagi Mang E. Lebih wow lagi, kali ini dia sudah mengendarai Toyota terbaru. Yang menurut saya di kampung saya itu yang make itu hanya mungkin kepala dinas ke atas ya gitu. Selang dari si Ujang itu datang ke rumah saya kurang lebih hanya 1 minggu, saya mendengar ayahnya dia meninggal. Ayahnya dia meninggal itu dengan cara yang tragis tapi menurut saya tidak masuk akal. Info dari mana itu Teh? Infonya itu saya dengar dari tetangga saya. Dari tetangga saya yang kebetulan itu punya adik, adiknya dia itu sebelahan dengan rumahnya si Ujang. Dari tetangga saya juga mendengar kalau Ujang sekarang itu sudah membangunkan rumah orang tuanya dengan mewah. Nah saya sekalian takziah karena ayahnya meninggal. Ya saya mah geleng-geleng kepala. Dalam hati saya gimana cari uangnya ini, gak keotakan, hebat benar gitu tuh. Tapi ya sudahlah, saya gak boleh seujon, pikirkan gitu kan. Ya memang rumahnya juga sudah wow Mang E gitu tuh. Sudah di kompleks itu menurut saya udah paling, bukan di kompleks, maksudnya di gang situ saya pikir dia sudah paling bagus gitu. Dan rasanya bukan pakai arsitektur yang murah-murah ini kalau kayak gini gitu pikir aku ya gitu. Lantai juga sudah pakai marmer gitu tuh. AC tuh dari depan sampai belakang. Motor orang tuanya juga sudah baru gitu tuh. Selang dari ayahnya meninggal mungkin hanya kurang lebih 11 bulan Mang E. Jadi dalam tahun yang sama. Dalam tahun yang sama itu giliran emaknya yang meninggal. Rada anehnya itu saya waktu pas berarti di tahun yang sama itu jadi waktu pas saya takziah lagi. Begitu mendengar ibu yang meninggal saya datang lagi takziah lagi kan. Jadi Teteh kenal dengan keluarganya udah sampai bapak ibunya kenal ya? Iya kenal. Udah rapet gitu ya? Datang lagi takziah lagi, saya kan ketemu dengan sama Pak RT nih. Pak RT sakit apa? Saya bilang kayak gitu, emaknya Ujang nih. Nggak tahu Teh, katanya nggak sakit nggak apa katanya. Ada kemarin juga masih ketemu belanja di warung sebelah katanya. Si emaknya ini belanja beras, minyak, gitulah banyak katanya. Kemarin sore masih ketemu sama saya. Teh Keke, kata si Pak RT gitu. Tapi aku rada aneh Teh Keke, kata gitu. Kenapa Pak RT? Karena tadi meninggalnya tuh saya lihat seperti orang bersimpuh. Jadi diketemukan meninggal di kamar mandi itu sudah bersimpuh membiru Mang E. Jadi rada heran katanya, kok ada orang gak ada di kamar mandi kok bersimpuh. Katanya kayak gitu. Tapi ya katanya mudah-mudahan aja ya Teh Keke, katanya kayak gitu. Mudah-mudahan husnul khotimah, iya amin. Dah umur mah katanya Allah ya Teh, kata Pak RT tuh. Iya Pak RT bener. Selang 2017 ya kurang lebih 2017 itu saya dapat undangan nikah dari Ujang. Waktu itu sudah tambah kaya lagi Mang E. Si Ujang ini tambah kaya lagi. Dia sudah memiliki sawah, properti dia juga hampir di saben desa ada. 2017 itu dia menikah dengan seorang wanita yang katakanlah saya sebut saja namanya Lina. Wanita cantik yang menurut saya penyanyi organ tunggal juga lewat lah. Gak kalah sama artis ibu kota. Gak kalah Mang E. Ini wanita asalnya dari luar Jawa. 2017 menikah, saya karena satu dan lain hal saya gak hadir. Nah di 2017 ini juga dia tambah kaya. Dia datang lagi ke rumah saya dengan keadaan yang lebih wow lagi. Luar biasa gitu tuh. Kali ini dia sudah berkendara dengan Lexus Mang E. Hanya dalam waktu yang sesingkat itu. Kalau di kampung saya yang memakai Lexus itu hanya, kampung saya tuh banyak pengusaha rotan ya.
Itu pengusaha rotan yang dalam sebulannya tuh mungkin kira-kira 20 atau 30 kontainer mungkin baru bisa kebeli Lexus lah. Di 2017 akhir dia datang lagi ke saya dengan keadaan istri yang sudah hamil, minta tolong diantar ke bidan. Malam waktu itu Mang E. Malam sekitar jam 7:30 habis isya lah, ketok-ketok. Ke cepetan ke, saya ke gitu tuh. Ada apa kamu malam-malam nih? Saya bilang gitu kan. Ini sih saya mau ngelahirin, ayo temenin, kan kamu punya banyak kenalan gitu. Ayo anterin. Ya udah, dengan terburu-buru saya juga masih pakai dasar, cuman dipakai hijab panjang aja. Ke situ tuh 100 meter dari sini ada bidan. Dia nyamper dengan istrinya itu. Dengan istrinya. Jadi semobil itu saya, si Ujang, dan istrinya yang bernama Lina tersebut. Istrinya itu mungkin begitu nikah 2017 dia langsung hamil Mang E. Bidan yang pertama hanya mungkin jaraknya mungkin 100-200 meter dari rumah saya. Itu bidannya lagi dinas, lagi pendidikan lagi. Jadi nggak bisa nerima pasien. Pindah lagi saya ke desa yang lain yang kurang lebih hanya berjarak 1 atau 2 kilometer. Dilalanya bidannya juga waktu itu katanya full book, sementara tenaga medisnya juga sudah pada cuti. Jadi dia udah nggak bisa lah gitu. Di bidan yang ketiga, beda lagi. Bidan yang ketiga itu bidan yang sudah pensiun. Tapi rumah bidan tersebut juga gelap, jadi nggak bisa lagi. Itu sudah 3 bidan nih Mang E. Ini pada nggak bisa semua, saya bilang kayak gitu ya. Ya udah kamu sabar dulu lah. Kita kesana aja sih, kenapa nggak ke rumah sakit yang itu saja? Saya bilang gitu ya. Jadi di rumah saya itu ada rumah sakit besar yang standarnya internasional lah gitu tuh. Situ aja, nggak mau. Saya dari situ nggak akan pernah mau berobat apapun di situ. Kenapa? Saya selalu ingat, saya tuh selalu dibully kalau pulang sekolah di daerah situ. Saya dijadikan ejekan, saya dijadikan seperti bayolan yang gak habis-habisnya. Itu saya gak akan pernah lupa seumur hidup saya saya sakit kalau mengingat masa lalu saya yang sering dibully. Oh ya sudah kalau gak mau. Jadi kita kemana? Sudah kita ke daerah aja oh ya udah boleh nggak apa-apa. Memang di daerah tersebut tuh kan ada rumah sakit yang cukup tua tapi masih beroperasi sampai sekarang gitu. Di sepanjang perjalanan tuh dia udah mulai ngebut nih, pakai mobil udah mulai ngebut. Kamu nggak usah ngebut, itu rumah sakitnya bentar lagi nyampe kok. Enggak, katanya saya nggak mau rumah sakit itu. Rumah sakit tersebut rumah sakit baru. Jadi yang lamanya itu, yang saya tahu yang lamanya itu sudah tidak terpakai, yang barunya pindah di jalan raya tersebut, jalan raya Pantura, jalan raya utama. Lurus kamu, saya bilang kayak gitu, jangan belok. Itu udah deket. Enggak, saya nggak mau. Dia belok. Oke, saya bilang. Cuman saya masih berpikir positif, Bang E. Saya pikir dia mungkin punya kenalan orang yang punya rumah sakit bersalin kek, atau mungkin dia punya kenalan bidan daerah situ kek gitu kan. Jadi saya masih berpikir positif. Nyampe situ lurus, kok ini daerah mana? Tapi waktu itu saya merasa otak saya sudah terkunci Mang E. Saya kepengen protes, saya merasa bibir saya kaku, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya belok, kok beloknya sini sih. Setahu saya belok sini tuh nggak ada apa-apa selain rumah sakit tua yang sudah lama sekali tidak beroperasi. Kok beloknya ke sini gitu kan? Karena saya kan ada hafal juga dari situ Mang E. Kok beloknya ke sini? Cuman saya masih lagi positif. Mana tahu bidan desa kan sekarang di mana-mana toh. Bener nggak Mang E? Bener-bener melewatin rumah sakit tua tersebut. Rumah sakit tua tersebut bentuknya tuh melebar, ya segi panjang ya melebar tuh. Ya kalau di rumah sakit kan antara terang dan temaram ya menurut saya ya Mang E ya. Apa namanya penerangannya kalau dari luar ya gitu tuh kan. Itu ada satu ruangan dari kurang lebih berapa ya, lebarnya 4 meter sampai ke belakang sana.
Itu kelihatan seperti memang beroperasi benar-benar ada kesibukan layaknya rumah sakit yang berdinas atau berjalan seperti biasa gitu tuh. Ya saya lihat juga masih ada pasien yang lewat gitu tuh. Masih ada baju seperti orang pakai baju dokter atau suster gitu tuh, atau seperti security, seperti layaknya rumah sakit lah yang masih ada. Kamu di sini aku heran waktu itu tuh. Tapi aku heran, aku tuh kayak nggak bisa ngomong sama sekali. Jantung gemeter, Mang E. Aku nggak bisa ngomong, tapi otak aku pusing tuh. Ini aneh, apa iya gitu. Ada rumah sakit yang satu gelap gulita seperti ini, sementara yang ini masih beroperasi, apa iya? Tapi ini kenapa berhenti di sini? Dramatisnya begitu, tapi saya nggak bisa ngomong. Jadi si Ujang ini bawa istrinya itu memang di mobil udah disiapin kursi roda sama dia. Masuk ke rumah sakit yang saya lihat memang seperti beroperasi. Kamu di mobil aja, nanti saya yang turun, katanya kayak gitu. Kasihan kamunya, katanya gitu. Udah kamu di mobil aja. Akhirnya dia turunkan istrinya tuh pakai kursi roda ke dalam. Saya nggak ikut, Mang E. Tapi yang saya lihat dari mobil, dia seperti tengah berbincang dengan seorang dokter. Cuman saya juga heran lagi saya, Mang E. Dokternya kok nggak ngelihat, kok dokternya kayaknya lempeng aja gitu ya. Maksudnya nggak tengok kanan, kayak tengok kiri atau bagaimana gitu kan. Orang lain ada? Ada, seperti biasa, Mang E. Normal begitu ya? Normal, meskipun hanya lalu lalang 1-2 gitu tuh. Normal. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 10 lebih apa setengah 11 ya. Keluar lagi, saya nggak boleh masuk, katanya kayak gitu. Heran lagi aku. Setahu aku kalau misalkan seorang suami bagaimanapun kondisi istrinya gitu tuh pasti harus mendampingin, apalagi itu perjuangan antara hidup dan mati, jihad fisabilillah untuk anaknya. Heran lagi saya waktu itu, cuman mungkin peraturan kali. Udah, katanya nggak apa-apa, udah tenang, katanya istri akunya udah tenang. Haus nggak? Haus lah, aku dari tadi haus, aku bilang kayak gitu kan. Terus itu katanya di situ ada warung. Jadi di seberang itu ada sungai. Saya ngelewatin sungai yang rada gede gitu, memang ada warung kecil lah. Warung kecil itu dijaga sama, masih ada, ninggangnya masih ada gitu. Dijaga sama bapak-bapak yang agak tua lah, mungkin umur 60 apa 65 gitu, Mang E. Bapak-bapak itu ngeliatin saya, ngeliatin Ujang. Dari atas ke bawah. Kayak matanya heran, tapi mungkin mau nanya takut kali, ngeliatin aja. Supaya suasana, saya ngerasa diliatin begitu sama si bapak ini, saya ngerasa gitu tuh. Pak, tumben sih Pak belum tutup. Iya, katanya kayak gitu. Sayanya sekalian ngeronda, soalnya hari ini saya jadwal ngeronda, daripada saya nanti tutup ketiduran, udah aja lah sekalian buka. Dia nanya sama saya, Mang E, si bapak warung itu. Ibu dari mana? Saya bilang, saya dari desa sebelah, dari kecamatan sebelah. Ini bapaknya kerjanya sih di Jakarta. Cuman karena memang aslinya adalah kampung sini, kampung Cirebon, dia kepengen melahirkan anaknya juga di Cirebon. Bapak itu begini, melongo aja. Melahirkan di mana? Katanya kayak gitu. Di bidan sebelah, katanya gitu. Yang itu. Memang di situ ada bidan, katanya gitu, bidannya katanya cukup laris juga. Enggak, saya bilang kayak itu. Bukan Pak, bukan di bidan, kata si Ujang tuh. Terus di mana Pak? Itu katanya rumah sakit depan. Rumah sakit depan? Rumah sakit depan yang mana? Katanya kayak gitu. Di sini tuh udah gak ada rumah sakit. Itu Pak. Si Ujang masih dengan kekeh, itu Pak. Masa Bapak gak kelihatan? Katanya gitu kan, terus itu. Terus saya gitu, saya merinding kalau inget tuh. Rumah sakit depan gak ada, kata gitu tuh.
Salah lihat kali, itu nggak ada rumah sakit ini. Rumah sakit ini udah lebih dari 5 tahun nggak beroperasi. Si Ujang ternyata Ujang mungkin saking gemeter atau gimana gitu. Jadi Ujang ninggalin saya langsung lari masuk ke rumah itu lagi, Mang E. Tapi fisiknya ada. Sudah gelap. Fisik bangunannya masih ada. Fisik bangunan masih ada. Tapi yang tadi saya lihat terang, itu loh saya tuh nggak tahu hipnotis atau apa, mimpi atau apa. Tapi ya gelap. Gelap, ya memang gelap. Orang rumah sakit yang sudah lama nggak berpenghuni gimana sih, Mang E? Ini saya heran, lah tadi istrinya taruh di mana? Tadi kan sebelah situ kan terang dan terlihat seperti sibuk gitu, seperti rumah sakit. Ini saya yang malah, kalau orang Cirebon bilang bleger, gemeter gitu tuh. Sampai dengkul saya tuh kayak gitu kenceng, Bang. Pak, minta teh manis, Pak, minta teh manis. Saya bilang yang hangat, dibikinin lah sama teh manis sama dia supaya rada tenang. Akhirnya dengan setengah sempoyongan Mang nyamperin mobil Lexusnya si Ujang. Di mobil Lexusnya si Ujang tuh udah gemeter, mungkin campur aduk. Itu yang saya nggak ngerti, itu istrinya tuh sudah ada di pas pagar masuk yang tadi kelihatan rumah sakit terang benderang. Istrinya sudah ada di kursi roda yang tadi beserta bayinya gitu loh. Tapi istrinya tuh memang terlihat, karena saya juga perempuan yang pernah melahirkan ya, mohon maaf. Memang si istrinya terlihat seperti habis melahirkan. Lunglai, lemes gitu, pucat. Tapi yang saya lebih heran lagi, itu bayinya tuh gak tahu gimana, aku gak ngerti Mang. Bayinya tuh ada di pangkuannya. Ada di pangkuannya, istrinya ngaleh-leh gini nih. Bayinya dari pangkuannya begini, jenis kelaminnya maaf, laki-laki. Ya maaf Mang ya. Antara warnanya biru, ungu, hitam gosong, gak jelas lah. Maaf kalau saya boleh bilang, seumur-umur saya belum pernah lihat bayi yang seseram itu. Meskipun saya pernah juga melihat bayi yang gak ada ya, biru gitu, tapi saya belum pernah lihat bayi yang sebiru dan seseram itu. Buat saya seram. Saya gak lupa Mang. Si ibunya gak bisa ngomong? Si ibunya seperti lunglai gitu. Hampir pingsan. Gak sadar. Gitu. Kayak sadar tapi gak sadar, mata juga setengah tuh. Setengah kebuka, setengah nutup tuh. Kenapa ini, katanya. Saya juga heran kata kenapa. Nah, saya tadi masukin apa? Udahlah jangan bahas dulu. Udah sekarang istri kamu harus ditolong dulu. Istri kamu sama anak kamu udah gak ada. Ngomongin masalah itu nanti lagi. Karena lihat dia gemeter gitu ya. Saya gak bisa bawa Lexus. Takut salah. Saya biasanya juga bawa mobil ecek-ecek ya Mang gitu tuh. Udah kamu pelan-pelan aja, udah yang tadi jangan dipikirin dulu, udah tenang dulu gitu tuh. Cuman dia wajahnya sudah kelihatan beda sama saya. Seakan-akan aku pengen cerita. Wajahnya sudah beda Mang dia tuh. Udah kamu yang tenang ya, udah yang tenang. Saya bilang kayak gitu. Semua kehidupan tuh Allah yang atur. Udah kamu tenang. Selagi kamu ada di jalurnya Allah, barangkali tadi itu hanya sebuah peringatan atau mungkin mimpi buruk aja lah, memang kejadiannya harus seperti ini pada akhirnya. Saya sempat bilang begitu Mang Istrinya tertolong, bayinya tidak tertolong. Bayinya laki-laki gak tertolong dengan kondisi yang mengenaskan Mang Istrinya sehat seperti sedia kala. Tapi kembali istrinya beberapa bulan setelah itu, istrinya meninggal lagi Mang Si Ujang ini tambah menjadi kayaknya Mang Dia sawahnya sudah hektaran, rumahnya juga
dia sudah bangun buat kami yang tinggal di kampung, dia cerita, ini saya habis ngebangun rumah ini habis 3M ke. Wow banget, namanya tinggal di kampung. Wow banget lah, semua furniturnya tuh memang dia dari Jati gitu ya. Memang dia suka orangnya nyentrik tapi klasik ya, itu beda sekarang mah. Pas istrinya meninggal gitu tuh, dia tambah kaya, tapi mungkin teringat sesuatu atau bagaimana saya nggak ngerti, dia tambah ngedrop secara fisik, Mang E. Ngedrop secara fisik. Dia cerita sama saya semenjak istrinya meninggal, katanya hanya 40 hari setelah istri saya meninggal, saya tuh gagal ginjal Jadi gagal ginjalnya tuh sudah stadium 4. Jadi dalam seminggu itu dia tuh bisa 2-3 kali untuk cuci darah. Sudah tidak harta dia ngomong sama saya, harta saya sudah berkurang karena saya udah habis untuk berobat. Saya sudah sekarang ya harta sih masih ada, cuman saya pokoknya sudah drastis lah. Mungkin sekarang harta saya tinggal setengahnya karena untuk berobat. Akhirnya pada 2018 awal dia datang lagi ke rumah saya, Mang E, kali ini dengan wajah yang serius, mata yang berkaca-kaca. Cuman dia ngomong, saya mau cerita sama kamu. Saya cuman percaya sama kamu. Saya percaya kamu gak akan cerita sama siapapun. Aku udah gak punya siapa-siapa kecuali teman saya tuh kamu. Akhirnya kita pergilah, Mang E, ke sebuah kafe yang agak lengang ya gitu tuh. Jadi dia bilang saya gak mau ada orang lain yang mendengar. Nah dari situ dia bercerita, Mang E, kamu gak heran katanya gitu sama aku. Heran kenapa? Ya kan aku orang gak punya, tapi aku bisa ngerasain punya Lexus 2, sawah saya hektaran, rumah saya jadi mewah, sementara keluarga saya gak ada satu persatu. Kamu gak heran sama saya? Kata si Ujang tersebut. Aku diam. Aku cuman bilang kayak begini, orang itu sudah punya garis hidup sendiri-sendiri. Yang miskin gak akan selamanya miskin, yang kaya gak akan selamanya kaya. Padahal hati tuh heran, tapi gimana caranya saya tuh gak mau nyinggung temen, gak mau takut salah ucap gitu tuh. Akhirnya sambil gemeter dulu dia ngomong, saya mau cerita sama kamu, ini serius. Ada 2 katanya gitu. Yang pertama, saya itu sudah pesugihan dari tahun 2011 katanya, Mang E. Kamu kalau cerita tuh yang bener coba kan saya bilang kayak gitu. Ngarang-ngarang aja. Jangan ngarang. Saya bilang kayak itu. Yang bener aja kalau cerita tuh Apa kamu belum minum obat ini? Saya bilang kayak gitu. Belum minum obat ginjal atau apa itu? Saya bilang kamu kan sudah katanya komplikasi. Jangan-jangan kamu otaknya udah ngawur. Saya bilang gitu. Enggak katanya. Serius saya mau cerita katanya gitu. Jangan potong cerita saya. Akhirnya dia ngomong dari tahun 2011 dia tuh sudah mengadakan perjanjian pesugihan, mohon maaf, di daerah Sukabumi dengan siluman ular yang sisiknya emas, yang ketika si ular tersebut itu dalam keadaan senang ataupun cocok gitu ya, mungkin dengan sajiannya ya, katakanlah seperti itu, bajunya itu berwarna, baju atau selendangnya itu berwarna pink pias atau violet pias, itu artinya dia berbunga. Tapi ketika suguhannya itu kurang atau mungkin suguhannya itu kurang memuaskan lah, Mang E, itu jadi selendangnya ataupun kembennya itu berubah menjadi warna merah marun itu. Tapi dia ngomong, si Ujang ini ngomong sama saya, sebetulnya si Nyai ini baik loh Kak. Maksud kamu bagaimana baik? Jadi saya itu sebelum melakukan
perjanjian pesugihan sama si Nyai. Saya tuh sudah ditolak 2 kali kata Mang E. Jadi si Nyai ini, kamu nih kalau misalkan mau ngikutin saya, ini berat. Yang jadi tumbal adalah keluarga kamu. Orang lain meskipun sedekat apapun selain ada hubungan darah sama kamu itu nggak bakal bisa jadi tumbal. Saya nggak suka, nggak mau. Nah yang terakhir, kamu tuh punya Gusti Allah. Harusnya kamu nggak ikut saya. Harusnya kamu beribadah yang banyak sama Gusti Allah. Bekerja yang baik harusnya kamu. Coba kamu pikir lagi. Jadi si Ujang ini datang ke Kuncen minta persetujuan untuk tanda tangan tuh dua kali ditolak Mang E. Dengan petani yang sama si Nyai tersebut. Kamu jangan nyesel loh. Nanti kamu nyesel. Orang hidup di dunia tuh gak lama. Nanti kamu gak ada tuh kamu jadi kesetnya saya loh. Dinasehatin ya? Udah dinasehatin sama Nyai itu katanya. Datang pertama ditolak dengan nasihat yang sama. Datang lagi ini si Ujang itu. Dinasehatin sama intinya. Kamu itu salah. Jalan benar itu ada. Kenapa kamu harus ikut saya? Ini yang jadi korban itu tidak orang lain, no, keluarga kamu sendiri. Pikirkan lagi. Yang kedua tuh Mang E, masih kayak gitu. Nah yang ketiga, nanya lagi, kamu siap resikonya? Kamu tuh nanti meninggalnya nih ya, plus 7 tahun, plus 11 tahun, atau plus 15 tahun. Itu waktu kamu buat saya. Kamu nanti nggak di sana itu kamu akan jadi keset saya. Kamu tuh akan jadi babu saya seumur umur. Kamu pikirin lagi. Enggak katanya, saya nekat. Ya udah kalau nekat jangan pernah nyalain saya. Saya udah selalu ngingetin nih sama kamu. Kata dia kayak gitu. Tanda tangan lah itu Mang E. Ibarat tanda tangan lah. Nanti tuh sampai si Ujang itu ngomong sama saya begini, Mang E. Nanti tuh saya tuh bisa jadi tahun ini. Karena ini adalah tahun ke-7. Karena perjanjian tersebut itu dimulai dari 2011. Tapi 2012 itu free of charge katanya gitu. Mun bahasanya mah 2012 free of charge. 2013 tuh harusnya dia sudah nyumbang. Ada store. Tapi kan dia enggak. Sampai ada setornya itu kan baru di 2015, yaitu bapaknya itu. Harusnya itu setor itu katanya bukan saben tahun, tapi di hitungan 21 bulan. Tapi karena dia sudah tidak komit, makanya hitungannya kata si Ujang itu per 11 bulan. Mang E. Per 11 bulan gak ada, keluarnya per 11 bulan gak ada. Tuh kayak begitu Mang E. Saya tuh mungkin saya akan gak ada di tahun ini 2018. Saya bilang kayak gitu, kamu Allah yang memiliki umur itu Allah, tapi saya sudah ada perjanjian. Pada saat itu keluarganya udah hilang semua? Gak ada Habis sudah? Gak ada. Bapaknya, yang pertama kan bapaknya, ibunya, habis ibunya tuh anaknya bayi yang baru lahir, istrinya. Sudah 4 ya? Udah 4. Ini yang terakhir adalah Ujang. Hanya dalam kurun waktu 7 tahun Mang E. Dia mohon-mohon ke kaki saya, mohon-mohon sambil gemeter. Tolong cariin saya kiai ataupun supranatural yang super hebat. Untuk apa? Saya bukan orang yang banyak gaul. Kan gitu Mang E. Untuk apa? Saya pengen mutus perjanjian itu. Mutus perjanjian, maksudnya mutus perjanjian dengan Nyai tersebut. Iya. Kamu kan banyak uang. Kamu sebelum-sebelumnya udah pernah belum? Saya sudah kurang lebih, saya mungkin sudah berkeliling antara Jawa dan Kalimantan katanya Mang E. Untuk meminta tolong supranatural atau kiai yang mumpuni ya gitu loh, katakan seperti itu, untuk supaya bisa memotong perjanjian tersebut dengan Nyai. Saya tuh uangnya habis juga, salah satunya selain buat biaya berobat saya, untuk mencari supranatural pengobatan yang bisa memutus
perjanjian tersebut. Terus saya bilang kayak gitu. Semua angkat tangan nggak bisa, dan mohon maaf, saya sudah ratusan bahkan mungkin mendekati N. Ya saya pikir wajar. Dia sudah merasa keliling Kalimantan, keliling Jawa. Tolong barangkali di daerah Cirebon ada. Di daerah Cirebon dia belum, Mang E. Ya mungkin nggak enak, malu atau bagaimana, saya nggak ngerti ya gitu. Nah, akhirnya aku nyebutlah salah satu ustadz yang cukup fenomenal, yang supranatural juga. Ya udah, barangkali ini mah bisa, saya bilang gitu. Kamu yang tenang, barangkali bisa ya. Nanti kita ke sana sama-sama, saya bilang kayak gitu. Akhirnya kita ke sana sama-sama, Mang E, kepada ustadz fenomenal tersebut. Ustadz supranatural yang memang asalnya di Cirebon dan tinggal juga di Cirebon. Tepatnya Cirebon Timur. Nyampe ke situ, saya nggak boleh masuk. Yang boleh masuk cuman Ujang sama si ustadz tersebut. Mereka ngobrol berdua. Saya nunggu di luar. Lama, Mang E, saya tuh nunggu tuh. Ada mungkin 3/4 jam lah. Udah gitu si Ujang itu keluar lagi. Dia udah lemes, udah matanya juga udah berkaca-kaca, udah biru pucat pasi. Dia bilang, ini terlalu berat. Kalaupun misalkan perjanjiannya ini diputus, katanya gitu, nanti yang kena bencana itu kampung kamu, dan saya nggak mau, kata si ustadz supranatural tersebut, Mang E. Masa, katanya, saya hanya demi nolongin kamu, kata ustadznya, terus nanti kampung kamu yang kena bencana. Saya nggak tahu bencana apa, tapi katanya si nyai tersebut, ini nggak bisa diputus. Salah siapa? Saya kan sudah berkali-kali ngomong, kalau dia mau putus, katanya, kalau dia mau putus, ya kampung dia nantinya terkena bencana. Kalau mau, ya silakan. Udah harga mati. Akhirnya si ustadz itu juga angkat tangan juga, melambai. Pulang tuh dia sudah nggak bertenaga, jadi pulang dari rumah ustadz itu saya yang bawa mobil. Kebetulan mobilnya hanya mobil manual biasa. Gitu, jadi bukan Lexus lagi, Mang E. Kemarin kan Lexusnya ada 2 nih. Saya nggak tahu kemana Lexusnya, mungkin untuk berobat atau untuk pemutusan perjanjian mungkin ya, gitu. Nggak ada gitu. Jadi pulang tuh saya yang bawa. Di sepanjang perjalanan itu Ujang tuh nggak berhenti nangis guguk, Mang E. Nggak berhenti nangis guguk tuh, nyesel gitu tuh. Padahal saya tuh sampai kapanpun juga saya nggak akan pernah nyalain nyai itu. Tapi sekarang saya di akhir itu saya sudah tidak bisa memutus ya udah saya pasrah. Nanti kalau misalkan saya nggak ada kata dia kayak gitu kan. Nanti kalau saya nggak ada katanya, saya minta tolong sama kamu. Begitu setelah saya dikubur, saya minta dikasih air 3 air dugan 3 yang masih hijau. Tolong taruh di pusara saya, kata si Ujang. Selang setelah itu mungkin hanya 7 bulan, Ujang nggak ada. Tapi tepat mungkin sekitar 40 hari sebelum Ujang nggak ada tuh, Mang E, di rumah saya tuh kan ada taman di tengah, Mang E. Ada pohon mangga, dan di situ saya tuh ada tong sampah kecil yang selalu saya bersihkan ketika jam 5 itu udah gak ada tong sampah. Itu saya gak tahu deh, Mang E. Itu kayaknya 40 harian sebelum Ujang gak ada. Itu sekitar jam 2 pas setengah 3 gitu tuh, Mang E. Jadi saya tuh kebangun, Mang E. Di rumah itu waktu saya sendirian. Pertama itu yang saya dengar tuh seperti tong sampah kucak. Padahal saya yakin tong sampah itu nggak ada sampahnya.
karena saya kebiasaan gitu, nggak ada sampah. Serak tapi seperti berirama Mang serak kayak gitu loh, seperti sengaja dimainin tuh. Aku masih mungkin tikus, tapi nggak ada gitu kan. Setelah itu Mang seperti helikopter yang mau turun, tapi pelan tuh, kayak gitu Mang di atas itu tuh, gitu. Ini apa? Aku pikir gitu ya. Ini pertanda apa? Aku puluhan tahun tinggal di rumah ini, saya nggak pernah kayak gini, gitu kan Mang Nggak lama seperti ada kereta kuda berhenti tuh. Ini apa? Saya bilang di sini kagak ada yang punya kuda, gitu kan Mang Tapi seperti kuda berhenti. Habis ada kuda berhenti tuh, seperti angin kenceng Mang Suara helikopter hilang, seperti angin kenceng, angin puyuh tuh. Tapi saya dengarnya tuh hanya di lingkungan yang itu aja. Di kamar saya nggak ada, di depan kamar saya juga kan ada taman, nggak ada. Itu hanya di ruangan taman yang di tengah. Aduh ini apa? Aku mohon maaf ngedadak-dadak nggak berani ngingser Mang nggak berani ngingser begini aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak lama setelah itu terdengar sepertinya itu arah suaranya itu dari kebun belakang saya pojok selatan. Itu seperti wanita bersenandung Bang Dulu saya melihat ataupun mendengar wanita bersenandung itu mohon maaf hanya aja di film Susana. Tapi demi Allah malam itu saya mendengarnya sendiri Bang Saya rasa tidak mungkin gitu tuh. Ada malam-malam perempuan yang menyanyi. Saya nadanya pun sampai sekarang masih ingat Mang Dadidu, demi Allah Mang Terus seperti udah saya merinding. Kalau gitu merinding Mang Ini benar-benar. Setelah itu berhenti Mang dia seperti ngejerit, tapi ngejerit seneng tuh. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Itu aku tambah gemeter. Gemeternya minta ampun Mang Ngedak-dadak kepengen pipis. Suara tiba-tiba seperti ada angin sepoi-sepoi, adem. Cuman aku dalam hati, alhamdulillah, ini kayaknya menetralisir nih gitu kan. Ini menetralisir nih kayaknya, alhamdulillah. Itu tepat jam 3. Alhamdulillah saya udah adem, anak saya datang. Nah itu kejadiannya tuh Mang kurang lebih 40 hari sebelum Ujang gak ada. Mungkin Nyai tersebut hanya mengisyaratkan sesuatu tanpa ingin mengganggu saya sebetulnya. Enggak gitu, karena hanya suara seperti itu gitu. Meskipun mau tidak mau saya juga terganggu gitu tuh. Kalau ingat itu Mang ya Allah gitu. Benar-benar yang di film itu saya nyata mendengar sendiri suaranya. Setelah itu saya mendengar hanya mungkin 40 hari setelah kejadian itu Mang saya mendengar Ujang gak ada. Ujang gak adanya pun tidak di rumah sakit, tidak di mana Mang tapi katanya itu ada di sebuah kamar yang sebelumnya itu dia tidak pernah buka. Jadi Ujang itu nggak ada di situ dengan kondisi yang membiru semuanya. Di rumahnya tapi ya? Di rumahnya. Di rumah di kampung Mang Jadi rumahnya itu kan banyak. Nah ini di rumah yang orang tuanya. Jadi setelah orang tuanya nggak ada, rumah itu kan dikelola ataupun dimilikin sama si Ujang tersebut. Itu juga saya baru tahu ternyata memang ada kata Pak RT lagi, ada kamar yang memang kamarnya itu dibikin seperti istana gitu tuh. Itu nggak boleh ada orang masuk, nggak boleh ada orang yang ngebersihin, nyalain lampu juga nggak boleh kecuali si Ujang. Kalaupun misalkan Ujang nggak ada, ya padam. Yang dinyalain yang luarin kamar itu aja. Jadi Ujang itu katanya meninggal di situ dengan kondisi bersila dan seperti gini, Mang
kakinya bersila tapi begini. Dan kondisi membiru gitu tuh. Murungkut ya. Murungkut. Ya kalau kata orang Sunda murungkut menurutnya Mang itu seperti itu. Jadi dengan adanya cerita seperti ini buat siapapun yang mendengar gitu tuh. Khususnya ini nasihat khusus buat diri saya sendiri Mang janganlah sekali-kali berputus asa, janganlah sekali-kali berputus harap gitu loh. Jangan sekali-kali mendekatin persekutuan atau bertanya pun jangan gitu loh. Mudah-mudahan dari cerita ini juga tidak ada lagi ujang-ujang berikutnya. Tidak ada lagi korban-korban keluarga yang sebetulnya tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tapi dijadikan korban hanya karena mengikuti nafsu ataupun dendam dari kecil. Saya sedih sebetulnya Ujang seperti itu tuh. Sempat ke makamnya nggak? Saya sempat ke makamnya. Saya sedih Mak. Kalau ingat tuh saya sedih. Makamnya itu maksudnya setelah meninggal langsung datang melayat. Saya ngikutin apa yang dia sudah wasiatkan sama saya. Nyimpan kelapa itu. Ya dia kan cuma bilang, nanti kalau saya nggak ada, tolong bawain saya kelapa dugan yang masih muda-muda. Tujuannya untuk apa ya? Masih tahu dia? Kata dia, minimal nanti barangkali saya di sana nggak kehausan banget ke. Dia cuma bilang kayak gitu. Ya baca-baca doanya mah terserah kamu ke. Katanya saya cuma minta disiapin ke Pak Dugan 3. Airnya jangan dibuang tapi dibuka aja. 3-3-nya dibuka. Saya laksanain itu makanya. Di hari pertama dikuburkan? Ya. Berarti Teh Keke tahu kalau meninggalnya, kabarnya tahu langsung pergi ke sana ya? Iya. Begitu dia meninggal dapat kabar langsung berangkat? Iya, langsung berangkat, tapi pas berangkat itu si Ujang itu kondisinya sudah dibersihkan gitu tuh. Tapi saya penasaran kan, jadi Pak RT-nya juga kan deket sama saya, jadi saya nanya. Ya pura-pura lah gitu sebetulnya, pura-pura saya hanya mengorek saja gitu kan. Ya, ya seperti itu murungku gitu tuh Mak. Kalau ingat seperti itu sedih Mak. Kadang kekayaan tak selalu berarti bahagia. Dan malam itu, di rumah sakit yang bahkan tak berpenghuni, lahir seorang bayi tanpa nyawa dan hati yang ikut terkubur di sana. Kini Teh Keke hanya bisa menatap langit, menyesali satu hal yang tak sempat ia lakukan, yaitu menyelamatkan sahabatnya sebelum semua terlambat. info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.